imamnya pindah ke kiri makmum, sehingga makmum di kanan. Rasulullah misalnya, apakah Sa'ad bin Jubair ini suruh pindah ke kiri, Abdullah bin Abbas untuk pindah dengan kiri ke kanan, atau Rasulullah pindah pipa kiri Abdullah? Si penting adalah ia terpindah jari kanan. Fasalla khamsa raka'atin, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat 4 rakaat. Apa 5 rakaat? Langsung 5 rakaat. Langsung 5 rakaat. Tsumma shalla raka'ataini, barulah dia melakukan sholat 2 rakaat. 5 rakaat dulu, terus 2 rakaat. Tetap witir langsung parahnya. Jadi nanti misalnya langsung witir sebelum tidur, nanti terus sembahyang tahajud, kan tahajud itu 2 rakaat sampai 12 rakaat. Yang tergabung yang kayak Simone itu sebelum tidur, berarti tetap witir jadinya. Tetap para witir. Ante jadi genap adalah apabila witir 2 kali, barulah genap. Rasulullah merintah itu ij'alu akhirah salatikum bilaili witran. Pada jarian sembahyang terakhir setiap malam ras sembahyang witir. Mana sih bro? Boleh jadi ganjil sebelum tesik tidur, kembali setelah tidur bangun genap-genap doang, gabung ke semuanya witir. Jadi marah tadi Rasulullah salat 5 rakaat, summa talor rakaat ini, kemudian dia salat 2 rakaat, summa nama, kemudian dia tidur lagi, hatta sami'tu ghatitahu, sehingga saya mendengarkan akan ghatitahu, dengkurannya. Saya dengar dengkurannya, berarti ya tidur nyenyak sampai dengar dengkur. Au qala khatitahu, atau gatita itu khatitah, dengkuran. Tsumma kharaja ila shalat, kemudian dia keluar ke sholat. Artinya dia bangun daripada tidurnya, si tidur nyenyak nih, langsung Rasulullah melakukan sholat. Dalam satu riwayat dia periudu langsung sholat. Maka dia sholat, apa dia duduk Rasulullah? Apakah dia batal wudhu dengan sebab tidur? Sebenarnya tinduk nun dia batalan sembahyang. Si batal apa dia batalan wudhu? Si batalan wudhu no si sugul no. Nah mereka baundek si terjamin di dalam keadaan tidur nyenyak, dia narak sugul dengan dubur. Nah ya dia patok si para ulama, lamun tokol tegak sampai terngimpi sugul imani supaya nyenyak tertidur. Lalu dia nak bergerak nih, dia nak bergerak, berarti dia batal wudhu karena dia narak sugul dengan dubur. Dia narak sugul dengan dubur. Walaupun sampai sugul bayi, dia batal wudhu. Nah boleh jadi Rasulullah SAW di saatnya isi sehari, dia bertelentang, dia lagu di petan dubur dia terbuka. Karena dia terbuka, dia narak sesuatu si sugul dengan dubur ini. Memang al-ainu gitaul ilyati kan. Al-ainu gitaul ilyati, artinya mata merupakan tutup daripada lipatan dubur. Lamun terpedem sampai hilang akal, maka lipatan dubur terbuka ya pasti. Lamun memang kemungkinan untuk terbuka, misalnya langsung terbuka dalam keadaan tidur, ada dalam keadaan nyenyak. Lamun dia tak berarti berlipat sesuatu sigen sugul dia sugul jadi dia disugul. Karena apa? Karena ya tetap berlipat. Maka Rasulullah boleh jadi di saat masih bertelentang pada 6 sehari, kemudian dalam keadaan tidur tidak sekalipun dia terbuka lipatan duburnya. Namun dia terbuka lipatan duburnya, berarti dia darah subur. Walaupun akal hilang dengan sebab mata terpejam, luluh lantaran hilang akal dengan sebab tidur nyenyak. Maka ya pemikiran si pertama daripada ulama-ulama hadis.
Kemudian si kedua, apabila misal lamun ada kemungkinan untuk terbuka di pekan dubur di saat Rasulullah mesare, maka boleh jadi yang merupakan khususiat. Merupakan khususiat bagi Rasulullah SAW. Dia tidak berlaku secara umum, termasuknya para sahabat, karena dia berlaku secara khusus. Sehingga dia terbukti aja Rasulullah waktu itu kerok ya. Terus dia bangun langsung sholat di peribadi tuduh. Andin pada diri marah Rasulullah. Marah seperti tidak boleh bau. Mungkin kuatnya beribadah marah dulu. Mungkin pada sampai belah lampak naik tengahnya waktu sholat. Marah Rasulullah belah lampak naik. Lalu dia bau. Tapi nak jadi alasan untuk madaang diri kerja Rasulullah SAW. Dia bau. Boleh jadi kadang-kadang Muhammad tidur, saya juga tidur. Muhammad kada hajat, saya juga kada hajat. Muhammad nikah, saya juga nikah. Muhammad makan, saya juga makan. Dia simpadaan diri. Boleh jadi pada si ngelor. Lagu cara ngelor itu jelas berbeda. Boleh jadi kada hajat. Pada di kada hajat sesubulan kejar Rasulullah. Rasulullah SAW kotoran beli dulu. Kada hajat beli dia bambu, dia bes. Bahkan para sahabat asal lara, misalnya kotoran Rasulullah, subul langsung doang nebu ada keluaran si para sahabat. Karena dia nebes. Minum pada diri di kejar Rasulullah SAW. Benda mungkin dan pada marah kan beliau. Maka sebabnya lamun memang ada suatu si berlaku khusus kepada Rasulullah sangat wajar. Dia dah bau tertiru di si rakyat apa sih masyarakat semuanya. Misalnya Rasulullah siwa seninaan, terus dia milih siwa seninaan. Nuaran jauh masih baca, beruknya beluk seninaan. Terus si beluknya toroknya lesopok kamar dua-dua di sopok kamar. Berarti bilang balik giliran si dua-dua. Ngalih Madura aja 10 pengusaha berwalid 10. Wallahu alam bermesin tangga para ulama-ulama secara di Madura. Jadi lebih sikit dengan target Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ada hal-hal sifatnya khususnya. Misalnya Rasulullah kanggo sopo dengan Nina nikah diri dari Rasulullah SAW. Nikah diri, ya si ikutin si ulama-ulama Malikiyah, bahkan ulama-ulama Hanafiyah. Lalu harusnya kesaksian, walimah wajib. Ya ikutin sampai terjadi di sopo kiai terhadap wali santri Ubalu di hotel kan lain terjadi dengan satu syarat apapun penyimpangan, pelanggaran anak mulai pondok dan sampai kita sakitin. Inilah ya sanggup secara tertulis. Akhirnya itu padahal dengan duit dibawa dengan relati atas sana tikah diri si ibu tu kanca kiai ini. Berlangsunglah beberapa waktu, kemungkinan dia sinta uji, terjadilah pelanggaran lakuan si kanaknya. Karena dia tidak tahu, karena si jadi mudabir kan dia tidak tahu kiai ngarang perjanjian, maka tertindaklah ya sesuai kaca peraturan. Tidak sesuai kaca peraturan, kecewa seninanya, terbongkarlah segala-gala rahasia-rahasia. Aku merari, aku kawin diri bukan dia.
mau ngawin diri. Nah, ane ngawin diri no le Indonesia ni berlaku. Ya boleh jadi lah boleh Maroko. Di Maroko ngawin diri atau lembeja dan dengan bau berwakil dengan jauh ngadu HP. Lah Indonesia ni di mana bau berlaku. Merasa terang tirana. Telu organisasi besar di Indonesia di mana ada ngabuan Nikah online. di mana ngabuan wakil berwakil dengan HP, kemudian kadang-kadang dengan tahu-tahunya ketika melalui HP melalui WhatsApp, melalui meeting Zoom. Nanti di Indonesia di mana Muhammadiyah dengan gua, NU dengan gua, Majelis Ulama dengan gua, NW pun dengan gua. Namun Yaman jangan dengan gua. Nuwe masih kuliah Yaman. Ketika walina berwakil di Pak salah satu saya di Yaman. Di Mesir pun Arab masih dengan gua. Nah yang lebih murni sebenarnya Indonesia ini keislaman dibanding daripada si bro. Jadi memang ijtihadnya dengan memang Arab mufti masing-masing punya mufti dan berbagai macam pertimbangan dan kias-kias. Nah, cuma di Indonesia di mana terima masalah ini. Cuman masih jadi polemik besar-besaran dengan si berwakil melalui HP, apalagi sampai akad melalui dan menggunakan HP walaupun ada telekonferensi misalnya. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babu idza qama ar-rajulu an yasari imam. Ini satu bab pada membicarakan apabila berdiri seorang makmum di kiri imam, tahawwalahul imam, maka memindahkan akan dia imam yang berdiri kiri imam itu ila yaminihi, ke samping kanan imam, lam tafsud salatuhuma, tidak rusak salat keduanya. Misalnya marahkan contoh sebelumnya, contoh daripada Abdullah bin Abbas. Mungkin tanya, apakah dengan isyarat atau tegelnya? Abdullah bin Abbas antai pindah di kanan. Nah yang berlaku, Abdullah bin Abbas kata Rasulullah SAW. Apakah itu berlaku? Artinya tidak khususnya terjadi antara sahabat timpal Rasulullah SAW. Hadatsana Ahmad, telah bercerita pada kami oleh Ahmad. Qala haddatsana Ibnu Wahb, dia berkata telah bercerita pada oleh Wahab. Qala haddatsana Amr, telah bercerita pada kami oleh Amr. An Abdur Rabbi, daripada Abdur Rabbi Ibni Sa'id, anak daripada Sa'id. An Markhamah bin Sulaiman, daripada Makhramah bin Sulaiman. An Quraib, daripada Quraib. Siapa Quraib itu? Maula Ibni Abbas, yaitu adalah budak daripada Abdullah bin Abbas yang sudah dimerdekakan. An Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas sendiri, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah rela daripada keduanya, daripada Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas. Qala, dia Abdullah bin Abbas bercerita, numtu inda Maimunata, saya tidur di rumah Maimunah. Maimunah ini kan salah satu sebingan Rasulullah SAW. Wan Nabi SAW indah, dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang giliran di Maimunah. Tilkal lailah, pada malam itu. Pada malam itu Rasulullah sedang giliran di Maimunah. Fatawadda'a, maka Rasulullah pun berwudu. Summa qama, lalu dia berdiri.
Yusali, dia berdiri untuk melakukan sholat. Dia berdiri melakukan sholat. Fakuntu ala yasari, maka saya pun berdiri di samping kiri Rasulullah. Saya pun berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Fa'akhadhani, lalu dia mengambil saya. Faja'alani an yamini, maka dia menjadikan saya di yamini, di samping kanan. Fasalla salasata asrata rakaatan, maka beliau salat 13 rakaat. 13 rakaat. Summa nama, kemudian baru dia tidur. Barulah dia tidur. Hatta nafaha, sampai dia mendekur. Sampai Rasulullah mendekur. Wa kana idza nafaha, dan adalah Rasulullah kalau dia tidur juga dia mendekur. Summa atahul muadzin, kemudian mendatangi dia oleh muadzin. Fakharaja, maka Rasulullah keluar dari tempat persalinan, dari tempat tidurnya. Fasalah, lalu Rasulullah salat. Walam yatawadda, padahal dia tidak wudu. Dia salat, dia tidak wudu. Qala Amr, telah berkata si Amr, fahadastu bihi Bukairan, maka saya ceritakan perihal itu terhadap Bukairan. Qala, lah berkata, Faqala kemudian berkata, haddatsani Quraibu bidzalika, telah menceritakan akan aku oleh Quraib tentang yang demikian itu. Artinya Bukair isi mendengarkan cerita daripada Abdullah bin Abbas, justru mengatakan persis marasi cerita ini, dia cerita aku masih siapa masih si Quraib menimbang Quraib. Berarti Rasulullah SAW dalam cerita si Abdullah bin Abbas 13 rakaat sila sholat, berarti boleh jadi 4, berarti kan baru terus 5 terakhir, berarti 13 rakaat. Ini kan jadi polemik, adalah sembahyang sholat rakaat di bulan Ramadan, baru rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Jadi Rasulullah SAW tidak selain-lainnya. Memang marak sebelum teriwayatan karena Rasulullah SAW yusalli ada asar rakaatan ba'da salat isya'i fi sawa'un fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah SAW sembahyang sholat rakaat setelah selesai sembahyang Isya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ada riwayat ini. Lalu ada sih bro, Rasulullah kan melakukan sholat rakaat doang, bahkan 13 rakaat. 13 rakaat. Atau riwayat si pertama bro 5 rakaat, terus setelah sehari balik ke sembahyang 2 rakaat. Dalam arti kan sembahyang sunnah. Biar sebab nanti Abdullah bin Umar bin Khattab berijtihad untuk melakukan salat lail di bulan Ramadan dengan 20 rakaat berjamaah. Rasulullah di rumah berjamaah sembahyang sunat. Artinya sunat di bulan Ramadan, namun sembahyang sunat di tempat lain berjamaah ya. Merantan riwayatan bahwa dalam Bali dibalin para sahabat untuk tabarruk sekaligus berjamaah. Rasulullah kerja Ibn Bali. Nah, adapun mengenai salat lail di bulan Ramadan, Rasulullah tidak berjamaah. Abu Bakar Siddiq tidak berjamaah. Justru berjamaahnya adalah waktu Umar bin Khattab jadi khalifah. Setelahnya lah Abu Ubaidah coba pimpin jamaahnya berjamaah dan salat. Terus salat berjamaah dipimpin Abu Ubaidah. Lalu bagus ini cerminan Umar bin Khattab.
cara santai ngayan dan parani Umar bin Khattab at-tarwihah, artinya salat si banyak istirahat. Yang dari asal usul daripada tarawihnya at-tarwihah tuh. Kalimat tarwihah adalah daripada rawwaha, ya tarawwahu tarwihatan. Salat yang dilakukan secara santai, banyak istirahat sampai 20 rakaat. Maka yang dari membahas Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu bid'ati hazihi. Paling bagus bid'ah adalah bid'ahku sini. Ialah dasarnya para ulama-ulama Syafi'iyah terutama sekali, atau ulama-ulama a'immatul arba'ah, bahwa bid'ah itu terbagi jadi 5. Arab bid'ah wajib, Arab bid'ah sunat, Arab bid'ah mubah, Arab bid'ah makruh, Arab bid'ah haram. Bid'ah haramnya lah ya jadi dolalah. Setiap dolalah pasti benar. Arab bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, Arab bid'ah mazmumah, bid'ah sayi'ah. Jadi ini terpatok jadi sedikit bid'ah sayi'ah doang. Karena para guru bid'ah itu keindahan. Jadi kadang-kadang terbatas makna daripada bid'ah. Sini nara contoh di zaman Rasulullah. Di nara di zaman Rasulullah ya para bid'ah. Di nara contoh. Sedangkan sunnah itu kan sunnah kauliyah, sunnah takririyah, sunnah fi'liyah. Dia sunnah fi'liyah doang. Boleh jadi Rasulullah di nuah laksana lagu ya takrir. Ya mengakui pegawaian sahabat marantan zikir banyak rame-rame ini. Apa Rasulullah? Tendai sekelompok sahabat, zikir luwek kancana paling enak ukat. Lalu sahabat ngiringi Rasulullah, ya jogang dengan ini. Nyebut nama Allah, beli-beli duit-duit kancana dah, jogang. Tetap bentak Rasulullah SAW. Makan menghilangkannya. Dia tidak tahu dengan zikir beli-beli ongkat adalah ekspresi daripada cintanya kepada Allah. Antara membeli zikir minum, silahkan zikir ada di depan jogang silingan, silahkan bila perlu ada di depan jogang. Masa Rasulullah. Jadi mungkin Rasulullah ada zikir boleh, lagu ia bertakrir, ia akuinya pegawaian sahabat. Betapa banyak memang isin di luar gawe Rasulullah, di luar ucapan Rasulullah, lagu Rasulullah mengakui marantan kabira walhamdulillah kafiran. Bilal bin Rabah paling pertama kali sembahyang ba'da wudu, Bilal bin Rabah berjulu lagu takwi Rasulullah. Nah, sunnah takririyah ini selaku para sunnah fi'liyah doang. Ada para sunnah. Nah, kadangnya atau keliruan karena apa? Dia melengkap ilmu langsung berpaduan. Fa'aktau bi ghairi ilmin dalla wa adalla. Berdasarkan ilmu kurang lagu tabah gajaran biasanya dengan disana ya tabah. Ada ya marantangan main silat berun tahu-tahu 2 jurusan. Mike Tyson milih lawan. Mike Tyson Bruce Lee doang remuk di sini. Kalah doang Bruce Lee si Anies Mike Tyson. Padahal Bruce Lee doang dia kalah si petinju lain. Nah, anu lah ibaratnya ya gerep doang ya. Siap doang. Karena belum tahu saya belum jadi. Lalu masih alim ya. Ini kalau pikirannya luas. Nah yang ke arah sedikit tulis kitab ini judulnya hal antum salafiyun haqqo. Insyaallah akan beredar hal antum salafiyun haqqo. Apakah kalian benar-benar jadi orang salafi? Ya isi kitab ini. Nah ini adalah Rasulullah SAW. Jadi bahasan daripada Quraisy persis suamara si cerita ini aku mau cerita tentang Rasulullah si maratan si cerita Jadi marah sebelum boleh jadi yang sosial. Dan si kedua
Ndekna terpaku Rasulullah hanya sembahyang 11 rakaat. Mungkin 13 rakaat. 13 rakaat. Maka pantas di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak sini salat tarawih. Kelong dasa 6 sini salat tarawih. Umar bin Khattab kan nembe 20. Maka menunjukkan ya sunat bila perlu ribuan rakaat mampu. Jadi telah 1000 rakaat. Nanti sunat. Nah, si gerombok si wajib saya tahu termasuk mazmumah. Walaupun ya bagus lagu dalam gerombok dengan ketentuan. Batur. Jemaah jangan 10 rakaat sembahyang zuhur. Aku jadi imam. Nah, ini dia kan lamun batur. Jemaah lamun dah jerak sembahyang zuhur, dua-dua harus sembahyang ba'da zuhur. Sunat. Saya milih satu sembahyang ba'da zuhur, silahkan. Ada 2 atau 4 niatan ba'da zuhur. Selebihnya adalah sunat mutlak doang. Silahkan. Karena itu sunat. Sebanyak-banyak. Nah ini tentang Rasulullah SAW dalam nasi melaksanakan sholat kerja para sahabat. Jadi si inti daripada bab sebelumnya adalah Rasulullah isi memindahkan akan Abdullah bin Abbas dengan kiri pak kanan. Dia tak anggap